Ya, itu bagus kita tanya. Gitu. Ustaz, kenapa orang gila tidak pernah kena COVID? Saya jelaskan, Ci. Iya, satu. Ya. Ya. Ustaz, Ya. ini saya lihat masyarakat antara percaya dan tidak percaya namanya COVID. Ya. Ya, mungkin salah satu variabel kok itu orang gila, ya, orang yang tidak sehat, yang hidupnya jiwanya, tapi kok kenapa dia tidak kena COVID? Nah, Ya. sebenarnya dengan gilanya itu ada jawabannya. Kalau mau menghindari COVID, satu, pernah kita lihat ngumpul itu orang gila? Ya. Pernah kita lihat kira-kira ngobrol di warung kopi? Ya, betul Ustaz. Tidak pernah, maka dia tidak akan tertular karena tidak ada orang dekatnya. Dia tidak berkerumun. Social distancing, ya. Iya, jadi itu orang gila tidak kena. Kenapa tidak pernah nongkrong? Iya. Yang kedua, ada orang gila kita kenal dia, kita lihat baku jabat tangan, ketemu sama dia, dari mana kau? Lari, Enggak. justru kita menghindar. Iya, jadi dia terhindar dari COVID karena dia menghindari kerumun, kemudian tidak pernah jabat tangan. Nah, sekarang kenapa dia tidak pakai masker? Meskipun dia tidak pakai masker, tapi kan dia tidak ada orang yang mendekati sama dia. Iya. Nah, kita pakai masker ini seperti sekarang saya dengan Pak Wabu pakai masker karena kita berdekatan. Iya. Kenapa Ustaz? Karena kan menurut ilmu, bukan katanya ya, bukan katanya. Saya bukan dokter, tapi saya dapat dari jurnal. Iya. Ya. Islam itu sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Sehingga ayat pertama Iqra. Begitu dimuliakannya itu ilmu sehingga Allah katakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yakak derajatna ataupun nepat disengeng. Itu diangkat derajatnya. Nah, menurut kaidah ilmu, COVID ini masuk melalui 3 pintu. 1, hidung. 2, mulut. 3, mata. COVID tidak masuk melalui ketek. Ya, karena COVID tersembunyi. tidak masuk melalui poci. COVID tidak masuk melalui pantat, tidak. Ya. Maka karena 3 pintu ini maka ditutup. Iya, pakai masker. Pakai masker. Meskipun tangan kita berjabat tangan, tapi terhindar kalau kita rajin cuci tangan. Iya. Karena virus ini Iya. dia hanya bisa menempel di makhluk hidup. Iya. Nah, kalaupun dia menempel di tangan, lalu dia kering, mati itu. Maka kalau dia masih menempel, dicuci. Ya. Nah, itulah sebabnya orang gila, dia tidak pakai masker tidak tertular karena tidak ada orang dekat sama dia. Iya. Kalau ketika kita dekat, itu potensi. Apa itu maknanya potensi? Punya peluang kena. Tidak kena kau, tapi kau berpeluang karena kau berdekatan. Orang gila tidak, karena tidak ada orang dekat sama dia. Ini Yang ketiga, jawabannya. Lanjut Ustaz. Kan orang bilang itu salah satu cara menghadapi virus ini, imun harus bagus. Dan imun itu menurun, Pak Wabub, kalau kita depresi, stres. Orang gila ini tidak pernah stres. Tidak ada pikir. Jadi otaknya dia plong saja. Iya. Kan? Dia tidak pikir mobil, dia keempat, tidak pikir jabatan. Yang keempat ini tentu bahasa iman, bukan bahasa akal. Iya. Akal tidak mampu menjangkaunya, maka dipakai iman. Yaitu disitulah maha pengasihnya Allah. Iya. Bayangkan garek kotoma to sinti malasa kasini kana miluk murusu. Maka Allah yang mengurusnya dengan maha pengasih penyayangnya Allah. Itu. Kemudian berikutnya. Iya. Yang menyaksikan ini. Boleh saja kau berkata apa soal COVID. Mau kau tidak percaya, mau kau percaya, bahkan mau kau mati sekalipun, urusanmu itu. Tapi menurut kaidah Islam, bukan kaidah dasar latif. Kalau kau percaya kepada Nabi, kaidah Islam mengatakan la daror wala diror. Tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Ketika saya di rumah, saya tidak akan kena hukum pidana selama saya di rumah saja. Iya. Betul? Tidak ada ada sanksi, merugikan orang lain. Betul? Tapi begitu saya keluar rumah, saya harus taat hukum. Ya. Kenapa? Karena ada orang lain. Ada orang lain. Kau di dalam rumahmu kau tidak percaya COVID, urusanmu. Iya. Mau kau nak masuki COVID, tidak percaya kau apa urusanmu. Iya. Tapi begitu kau keluar rumah, kau terikat adab-adab kemasyarakatan. Iya. Apa adab kemasyarakatan? Kau wajib melindungi orang lain. Iya. Karena makanya Nabi tidaklah beriman seorang di antara kalian kecuali mencintai orang lain seperti cintanya kepada dirinya sendiri. Artinya
Kalau saya tidak mau sakit, maka saya wajib menjaga kesehatan orang lain. Ya, ya, ya. Kalau saya mau sehat, maka saya harus membuat orang lain juga sehat. Ya. Egois tentu kalau saya mau sehat, orang lain saya biarkan sakit. Egois namanya itu. Ya. Dan itu bertentangan dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ya. Saudaraku yang menyaksikan ini, Ya. Khusus untuk orang Bulukumba ini. Kumba, Ya. percaya COVID, hati-hati. COVID ini ada orang bilang, lihat itu presiden saja cari obat, tidak dapat. Apalagi kau hanya rakyat biasa, hati-hati. Bagaimana kepercayaan masyarakat juga ini tidak ada, masih kurang kepercayaan terhadap vaksin. Begini, sekarang seperti yang katakan tadi, Islam itu sangat mengangkat derajat ilmu. Ya. Matandre derajatnya tepat mapat di ya. Karena agama bisa kita pahami dengan ilmu. Nah, menurut kaedah keilmuan, satu cara paling efektif sekarang untuk melawan melindungi pandemi diri. ini, pandemi yaitu penyakit yang bersamaan, yaitu vaksin. Mana buktinya? Dia orang Eropa. Ya. Baru-baru nonton Piala Eropa tuh, pemain bola. Orang bilang, kenapa tidak ada pakai masker? Ya, karena di sana masyarakatnya sudah lebih 80% vaksin. Ya. Kalau kita masih banyak kepala batu. Tuh kan? Di sana terbukti nih, dia bebas nih. Karena Jerman juga dia sudah 80%. Bahasa ilmiahnya herd immunity. Bahasa Indonesianya kekebalan bersama. Bahasa Ogina pada kak balak nih. Dekna gaga. Artinya meskipun ada COVID, tubuh sudah mampu melawannya. Sama juga influenza. 100 tahun yang lalu influenza tidak pernah berhenti. Itu selalu influenza mematikan juga, influenza 100 tahun yang lalu. Karena sudah ditemukan vaksinnya, imunisasi kita waktu kecil. Nah, kena itu influenza. Tapi tidak membunuh lagi. Kenapa? Karena tubuh sudah punya kekebalan terhadap influenza itu. Begitu juga ini. COVID tidak mungkin hilang. Kalau ada di sini. Sisa dicari obatnya. Saya pelihara kucing di dekat masjidku. Banyak kucingku. Kena juga virus. Nah, bilang itu dokter di sana, tidak mungkin hilang ini virus, Ustaz, di lokasi ini. Ada di sini tumbuh. Ada di sini. Nah, cara menghilangkannya, ini kucing harus divaksin semua. Supaya dia kebal terhadap ini. Tidak bisa hilang. Ini corona tidak mungkin hilang di muka bumi. Yang ada adalah tubuh kita sudah kebal terhadap virus ini, sehingga dia tidak mematikan. Nah, begitu. Jadi vaksin. Bagi saudara-saudara, kita dengar semua ini. Saya vaksin. Pak Wakil sudah dua kali juga, Ustaz. Ada yang bilang, sudah vaksin namate. Jalan bos. 1 juta orang divaksin. Dan yang anehnya, Ustaz, karena yang harus pertama divaksin itu tentara dengan polisi. Nah, kalau itu vaksin tidak bermanfaat, mati negara Pak. Habis mana ini vaksin tentara sama polisi. Ada yang bilang begini, sudah vaksin dan meninggal. Bos, kalau 1000 orang divaksin di Bulukumba, masa di antara 1000 itu tidak ada tiba ajalnya? Ya, Ustaz. 2000 orang divaksin di Makassar, masa di 2000 itu tidak ada tiba ajalnya? Cuma saja sudah divaksin, maka orang yang sudah berpikir negatif, gara-gara vaksin ini, tidak percaya sama vaksin, tapi akan ada saatnya kau akan menyesal. Saya yakin. Kenapa? Satu, ilmu badan yang mempelajari soal obat di Indonesia namanya BP POM. Nasikolai. Saya tidak percaya kalau orang bicara vaksin artis. Bukan ilmunya, tapi saya percaya itu artis kalau dia menyanyi, wakui. Itu BP POM, orang-orang yang sekolah tentang obat dan dia bilang aman. Kemudian untuk menentukan halal tidaknya ada juga di negara kita, bukan ABRI, bukan polisi. Kalau ada polisi halal haram, saya belum percaya, karena bukan ilmunya. Kalau polisi tangkap pencuri, saya percaya, zaman-zamannya. Tapi ketika MUI mengatakan halal, saya percaya. Kenapa? Kerjanya di situ dan bukan satu orang namanya MUI itu. Majelis ulama. Majelis itu tempatnya orang-orang ahli agama berkumpul dan mengatakan vaksin halal, Sinovac.
Ada lagi yang bilang, Ada kan lagi. ada yang vaksin Ya, baru ini vaksin katanya Pfizer, ada babinya. Pfizer. Bos, kau dari kecil kan tahu daging babi halal dimakan ketika itu mengancam jiwa. Iya, Boleh. iya, iya, iya. Diyakini vaksin ada yang menyatakan tidak halal, tapi karena dia menyelamatkan jiwa, boleh. Dirinya, boleh. Boleh. Jammu ko seolah-olah merasa lebih pintar dari ulama soal agama. Iya, iya, iya. Kau bisa lebih pintar dari ulama kalau bicara montir, bengkel mobil, Iya, oke, saya angkat tangan. Iya, iya, iya. Tapi kau bicara kita, Heeh. fikih, Iya. tafsir, jangan dulu bos. Karena kita sekolah kita, Iya. Pak. Ya kan? Maka serahkan kepada ahlinya. Iya, Di iya. medsos itu banyak sampah-sampah yang merusak otak. Maka dibutuhkan kearifan dalam menyimak itu berita. Ya, karena kalau kau sudah pikiranmu berdasarkan kebencian, biar ayat disampaikan kau tidak masuk di Nah, akal. ini yang harus sampai kepada masyarakat. Kalau kau sudah berpikir dasarmu benci sama rezim, sudah biar apa dikasih tahu kau tidak ada. Tapi percaya kau, kalau kau sakit negara tetap jalan. Iya, iya, iya. Kalau kau mati negara tetap jalan. Iya, iya. Maka nasa ngugi ewaya lemu bos. Kau mau percaya tidak percaya, kau tetap wajib jaga diri dan kesehatan. Iya, iya. Karena kalau kau sakit, bukan cuma kamu. Karena kau malah saya Tio Ustaz. Saya- turun imun. Saya, Pak Gub, Ya. saya jaga kesehatanku bukan Masya karena Allah. saya takut mati. Masya Allah. Tapi saya punya ibu. Bah. Tentu kasihan kalau nak dengari, malah saya lah dasa. Ya. Dek nama tenan nyawana. Dia nama cenderung. Pasti dia lebih sakit kalau nak dengar anaknya sakit. Dan itulah cara saya mengabdi kepada orang Orang tuaku. tua Saya menjaga buat diri dia kita, tidak cemas. Buat dia tidak cemas. Ada anakku kasihan masih kecil, ada istriku. Saya tidak takut mati karena bagaimana pasti mati. Pasti mati. Tapi saya wajib memelihara jiwa yang Allah titipkan kepada saya. Nah, ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita lagi di Bulukumba, di jamu makan siang. Alhamdulillah. Bahwa Gub ini seniorku. Iya, iya. Sama-sama di Unhas. Biar senior kalau tidak peduli, tidak ada gunanya. Iya, makasih. Hebatnya ini Pak Wagub. Tidak diberitahu, tapi dah tahu ki. Ada ustaz masuk Bulukumba. Wajib makan siang. Segerami. Iya, Ustaz. Makasih Ustaz bejakannya ya. Iya. Saya senang berada di Bulukumba. Iya. Punya sejarah dalam Islam Bulukumba ini. Wah, Dato' Pertama Tiro. kali kabupaten yang menyerapkan Perda Syariat Islam. Syariah Islam. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi Ya. pemerintah dan warga Amin, masyarakat amin, Bulukumba. amin. Ya, Ya, saya doakan juga masyarakat Ustaz, Ya. doakan rakyat Bulukumba. pemerintah dan masyarakat Masyarakat Bulukumba semoga Bulukumba. Allah selalu rahmati. Iya, iya, iya. Jangan berpecah belah secara pilkada. Betul. Ya selesai Si mi. paringir rangai tahu, Ya Ustaz. sudah mi, jamak ko masih beruntut. Ya. Sudah mi dilantik. Ya. Mau mi lagi pilpres. Oh, pilpres. Boleh ji, tapi jangan ko bermusuh-musuh gara-gara pilpres. Deh gak guna-gunana. Iya, iya, iya. Ya. iya. Demikian saya Dasat Latif. Iya. Selamat datang di Bulukumba Ustaz. Selamat datang di Bulukumba Terima kasih, Ustaz. ya. Saya Ya. Adi di mana Wakil Bupati Bulukumba Negeri bersama apa beliau. namanya? Palopi apa? Buta Pandrita Lopi Buta Ustaz. Pandrita Lopi. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.